Para sahabat yang terkasih, salam berkah di pertengahan pekan di hari Kamis ini. Apapun perjalanan kita sampai di pertengahan pekan ini, teruslah melangkah dalam kasih Tuhan, khususnya bersama Sabda Hidup hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Kemarin di tahun baru yang sangat indah, saya punya hadiahnya sangat luar biasa. Mau tahu apa hadiahnya? Tetapi bukan dalam bentuk barang dan makanan. Hadiahnya demikian. Seorang pekerja migran yang adalah umat kami yang luar biasa sekali, tiba-tiba dia telepon saya. "Romo, saya mau sharing sesuatu." Lalu saya katakan, "Ayo silakan." Dan kemudian dia bertemu dengan seorang sahabat dan pingin sekali dibebaskan. Lalu saya katakan, "Wah, dibebaskan dari mana?" Lalu dia katakan, "Waduh, hidupnya masa lalu itu penuh dengan pergumulan, dan di Hong Kong khususnya ketika dia keluar dari rumah majikan, ya fisiknya boleh jalan, tetapi segala sesuatu di dalam dirinya, tubuhnya itu seperti ada kekosongan." Dan ternyata pengalaman di keluarga dan kemudian pekerjaan yang tidak mudah di sini membuat dia seperti diikat saja tangannya dan dia ingin dibebaskan. Lalu umat ini sudah berupaya untuk berdoa bagi dia dan kemudian dengar sharing pengalaman dari sahabat ini. Dan kemudian umat ini katakan dia mau bertemu dengan Romo, dia mau mengenal secara lebih mendalam iman Katolik. Dan saya katakan, "Ayo hari Minggu kita bertemu." Dan kemarin Minggu kami bertemu di gereja dan dia sharingkan pengalaman yang tidak mudah. Karena perjalanan itu penuh dengan pergulatan, tantangan, air mata, dan banyak sekali hal yang membuat dia itu seperti berada dalam penjara saja. Dia ingin keluar. Dan kemudian saya dengan seorang Romo, ketika misa dan sebelum berkat penutup, kami mendoakan dia secara khusus. Dan setelah doa dia kembali ke rumah, dan kemudian saya mendengar bahwa ada kelegaan dari dalam dirinya. Kelegaan mengalami Tuhan secara pribadi, walaupun dia belum dibaptis. Para sahabat yang terkasih, pengalaman ini menjadi refleksi kita melangkah pada hari ini. Khususnya misi Kristus. Setelah dari padang gurun, dia kemudian ke Nazaret. Dan di sana di Bait Allah, khususnya di rumah ibadat itu, dia membaca nas Nabi Yesaya. Dan jelas sekali, dua tujuan misi Yesus, yaitu memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik untuk orang miskin atau orang yang mengalami situasi khusus. Dan kemudian ngomong tentang yang kedua itu adalah pembebasan. Saya merenungkan bahwa Yesus sudah lakukan semuanya itu. Dan inilah saatnya sekarang ketika saya dan para sahabat kita dibaptis dan menjadi anggota gereja. Pengalaman sahabat tadi, yaitu umat kami yang sangat sederhana dengan pengalaman yang luar biasa, mau menunjukkan apa yang disebut dengan misi Allah. Missio Dei masuk ke dalam misi gereja. Dan gereja itu bukan ngomong tentang gedung, tetapi saya dan para sahabat, kita semua. Umat tadi sudah menunjukkan jalan bagaimana dia memberitakan dengan mendengarkan. Dan kemudian membebaskan sahabatnya ini. Dan saya renungkan, inilah panggilan kita pada saat ini. Panggilan untuk memberitakan yang baik. Dan kemudian membebaskan saudara dan saudari kita ketika mereka mengalami situasi seperti berada dalam penjara kehidupan ini. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus, kita juga belajar dari sesama kita, dan melangkahlah. Biarlah Roh Kudus menyinari hati kita, agar kita mampu mewartakan kabar baik dan juga membebaskan diri sendiri, membebaskan sesama juga. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.